walaupun gambarnya bukan di Indonesia ya, tapi ini gambarannya kurang lebih mirip seperti apa yang dialami oleh teman-teman kita ya sebagai tim medis ya, atau mungkin relawan merasakan hal yang sama, begitu kerinduan yang sangat kepada anaknya, ingin bertemu tapi tidak bisa, berhari-hari harus bertugas. Nah sekarang ini kita minta dukungan juga dari para anak-anaknya juga nih ya, untuk bisa tahu juga bahwa kalau kita bicara masalah tentang orang tua, tadi apalagi ibu ini adalah kan madrasah utama atau madrasah pertama buat anaknya. Madrasatul Ula kalau nggak salah, benar Ustadz ya. Dan ini terasa banget kalau sampai orang tuanya ini meninggalkan berhari-hari, bahkan tadi kita lihat gambarannya sepekan kurang lebih 1 minggu. Ini rindunya anak luar biasa. Anak saya aja mau tidur tiap malam nyariin ibunya walaupun udah besar gitu loh. Nah ini Masya Allah luar biasa. Nah sekarang bagaimana cara terbaik seorang anak untuk menguatkan bahkan memberi dukungan kepada orang tuanya walaupun tidak berada di sampingnya. Nih kita minta ahli parenting aja penjelasannya. Mohon izin Ustadz Benri. Ya, sangat terharu sekali ya dengan apa yang kita lihat tayangan tadi. Saya ingin mengapresiasi dulu buat para tenaga medis, buat para ibu yang harus meninggalkan kerabatnya, meninggalkan anaknya. Kenapa? Karena sejatinya inilah bagian dari mungkin cara Allah untuk membantunya juga dalam urusan kehidupannya. Karena ingat dalam Quran, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidaklah balasan kebaikan itu kecuali kebaikan. Ketika kita menolong kehidupan orang lain, dalam hal ini sebagai tenaga medis kan dia bertugas untuk membantu juga untuk kesembuhan orang. Maka sejatinya mudah-mudahan apa yang dilakukannya bagian juga dari niat suci untuk perbaiki kehidupannya. Karena kan intan surullah yang surkum mesabit akdamakum. Barang siapa yang menolong agama Allah dalam hal ini termasuk menolong agama Allah, kita bisa lihat dari perjuang medis tersebut, maka nanti akan Allah bantu salah satunya ya, Allah akan tolong juga. Nah itu juga bagi seorang ibu yang mungkin menilai melakukan aktivitas untuk misalnya berada di rumah sakit, niatkan semua ini bagian dari dalam rangka seperti itu. Seperti niat salah satu ulama yang namanya Faruh Tabi'in yang dia berangkat jihad untuk membantu bagaimana perjuangan kaum muslimin harus meninggalkan Ya, keluarganya. Masya Allah. Sampai dia nggak pulang selama 30 tahun. Betul, Dijelaskan iya oleh Allah 30 Imam tahun. Adz-Dzahabi dalam kitab Syiar Alam An-Nubala. Tapi apa yang terjadi? Allah mudahkan dia dalam urusan pendidikan anaknya. Anaknya dalam hal ini alhamdulillah dia memiliki motivasi yang luar biasa. Ayahnya ingin mencari pahala syahid dengan berjihad, dengan berjuang, dengan berperang. Dia ingin mencari pahala syahid dengan menjadi seorang ulama. Sehingga anaknya menjadi guru dari para ulama-ulama seperti Imam Sufyan Tsauri, Allah. Imam Abu Hanifah, Imam Malik ya. Nama anaknya Robi'ah Ar-Ro'i. Robi'ah ini artinya musim semi, Ar-Ro'i itu artinya argumentasi. Saking pinternya nih anak, dia itu disebut musim semi, argumentasinya seperti musim semi yang tumbuh. Ya itu saking cerdasnya anak ini. Itu bermula dari seorang ayah yang niat awalnya adalah untuk membantu perjuangan kaum muslimin dalam hal ini. Itu juga dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim juga seperti itu. Nah singkatnya adalah apresiasi tinggi buat para orang tua. Nah sebagai seorang anak tentu pasti sedih. Nggak punya ibu yang harusnya berada di rumah. Mungkin kita akan berpikir kenapa sih orang lain. Padahal kalau kita lihat ini bagian dari cara kita untuk justru merasa bangga. Kenapa? Justru ibunya berperan dalam sebuah situasi sulit. Pahlawan Betul, justru yang ibunya ada. pahlawan ya gitu loh. Pahlawan zaman ini, betapa bangganya. Ingat, kejadian hari ini akan diceritakan indah di masa depan. Masya Kita akan Allah. mengatakan Benar, benar, kepada benar. generasi di bawah kita, nah banggalah engkau dengan nenekmu. Iya, betul, Banggalah betul. engkau dengan kakekmu, nenekmu, Betul. kakekmu mungkin tidak seperti orang berjuang dengan bawa pedang. Tapi dia menolong ya dengan pertolongan medis dan itu yang dibutuhkan di tahun 2020 Masya saat Allah, ada wabah benar, benar, corona. benar. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai lupa untuk mendoakan. Orang tua anak dalam hal ini berusaha supaya bagaimana mendoakan terus-terusan. Dan doa ini ada dua, diajarkan baginda Nabi. Yang pertama doa yang kita niatkan semua karena Allah, tapi doa yang bisa kita sampaikan langsung. Bisa via WA atau kita telepon. Misalnya Bunda, sebelum Bunda bertugas bilang, ya Allah, boleh aku berdoa sebentar Bunda? Ya Allah, selamatkanlah Bundaku, jagalah kesehatannya dan semua doa gitu. Dan itu lakukan Nabi kepada misalnya kepada Abdullah bin Abbas dengan jelas. Allahumma faqihu fidin wa alihmut ta'wil. Rasulullah mendoakan juga Jabir bin Abdullah dengan doa yang jelas di depannya. Allahumma barik fi baihi. Ya Allah berkailah perniagaannya dan juga doa-doa yang lain. Dengan kata lain, berdoa di depan orang yang kita cintai itu sekalian dikabulkan oleh Allah juga
juga Amin. memberikan support. Masya Ya Allah. Allah, ternyata aku didoakan. Yang ketiga, yang paling penting, urusan berkaitan dengan tanggung jawab di rumah, bantulah Ya, sebisa mungkin supaya ibu juga tidak terbebani. Ya Allah, rumah khawatir berantakan, ya, ya khawatir itu benar benar dibantu. benar. Cuci piring siapa tugasnya. Jadi buat Betul, anak-anak ini udah bagi-bagi tugas. Dan juga tadi ada yang bagus menarik menurut saya adalah mendoakan ibunya itu langsung di depan ibunya. betul, Jadi ibunya merasakan itu kekuatan yang sangat luar betul, biasa. Saya yakin sekali mungkin ya buat betul. semua orang tua yang saat ini sedang mengalami hal yang sulit untuk bertemu dengan anaknya karena memang bertugas. Ya bantuan atau dukungan dari anaknya ini sangat sangat membantu sekali. Nah sekarang kita kasih kesempatan buat jamaah yang ada di rumah juga. Nah sebelum kita lanjutkan lagi pembahasan kita, curhat online nih. Sudah ada jamaah yang mau curhat langsung ke guru-guru kita. Kalau gitu langsung aja kita buka line teleponnya karena ya, orang ini sudah menghubungi ke email kita dan sekarang dari tim kita menghubungi kepada orang tersebut. Silakan coba dihubungi. Kita tunggu sambungannya. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi Ibu. Iya, ini dari hamba Allah nih langsung mau curhat kepada Pak Ustadz Maulana, Ustadz Bendri dan juga Ustadz Syam. Silakan Ibu. Iya, terima kasih Pak. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya seorang ibu rumah tangga. Menikah baru jalan setahun, tapi sekarang saya tinggal sama mertua. Iya, Saya lanjut Bu. menikah dengan seorang laki, duda, anak 3. Anak 3 cowok. Terus masalahnya saya habis sekarang Pak. Sekarang kan saya tinggal sama ibu mertua sama ipar. Yang saya pertanyakan di sini itu semua ongkosnya di rumah ini Pak, itu ditanggung sama suami saya. Ya, Ibu agak bisa sedikit suaranya dijauhkan itu agak keras Bu ya karena di sini terdengarnya seperti bisik-bisik Ibu. Oh, Ada begini, mertua. Pak, di sini Oh iya. Bapak, ada apa? Iya, 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 iya. Lanjut. Nanti kita minta rekapan ya. Ya, silakan Ibu lanjut Bu. yang tinggal serumah ini ada saya, mertua sama ipar. Mm-mm. Terus ongkos makannya hari-hari itu yang tanggung itu suami saya. Oke, paham. Lanjut. Maaf, padahal ipar saya itu yang perempuan itu sudah punya rumah tangga, sudah punya suami. Hmm. Tapi ongkosnya itu terus suami saya. Terus saya kan sudah tegur suami, saya bilang, Pak kalau bisa janganlah, karena dia kan sudah punya rumah tangga, sudah punya suami. Oke. Lanjut. Jadi suami saya cuma bilang kalau saya nggak suka caranya seperti itu, ya bisa pikir sendiri. Iya, oke. Begitu. Ibu, saya paham maksudnya ya. Jadi ibu sama suami ini masih kumpul bareng tinggal sama mertua dan juga ipar ya Bu ya. Dan semuanya ini yang menjadi tanggungannya seharusnya masing-masing karena iparnya juga sudah berkeluarga ya. Tapi semuanya ditanggung oleh suaminya ibu gitu ya Bu ya. Nah ibu sedikit agak keberatan, Iya. cuma suami ini sepertinya nggak enak juga gitu sama keluarganya karena memang mungkin sebelumnya kebiasaannya seperti itu yang dilakukan oleh suami kepada keluarganya. Nah ini mungkin kita minta pencerahan yang pertama dari guru kita Ustadz Bendri dulu Ibu ya. Ustadz Bendri mohon izin nih bagaimana apa yang harus dilakukan nih Ibu untuk Iya. mengingatkan suami atau mungkin apakah tetap dilakukan atau bagaimana Ustadz? Iya, saya tidak tahu dalam konteks ini apakah ibu merasa hak ibu terkurangi Iya. atau ibu merasa bahwa sejatinya uang itu tidak perlu lagi diberikan karena merasa bahwa itu kan tanggung jawab masing-masing. Ini harus dibedakan. Kalau memang ada hak ibu yang dikurangi, ibu bisa menyampaikan. Tapi kalau berkaitan dengan berbuat baik sama mertua, dalam hal ini dengan ipar, pahamilah bahwa justru kebaikan kita kepada orang lain, apalagi kepada ibu ya dalam hal ini, pengaruhnya yang luar biasa itu justru nanti kepada siapa? Keluarga kita. Karena salah satu kata kunci berumah tangga itu keberkahan. Dan keberkahan itu kalau kita lihat salah satu kuncinya dalam surat Maryam ayat 31-32. Lihat ayatnya ketika Nabi SAW mengatakan waja'alani mubarakan ainama kuntu. Masya Dan Allah. hidupku diberkahi dimanapun aku Amin, berada. amin, Tahu amin, ya cirinya, kata dia apa? Wa awsoni bisolati wa zakati madum tuhaya. Aku sholat dan aku zakat sepanjang hidupku. Yang kedua apa? Wa barrom biwalidati. Dan aku berbuat baik kepada
orang tuaku. Justru ini kata Iya. kunci hidup berkah. Kesempatan Makanya ya, niatkan justru ya. pertama adalah kalau ngejar cuman hitung-hitungan matematika Iya. bahwa pokoknya kalau kita nabung mas sekian nanti dapat sekian, itu nggak akan pernah karena uang banyak kalau nggak berkah nanti habis. Tahu-tahu Betul. ada yang sakit. Betul. Maka pertama saya tahu betapa beratnya ibu pengen punya sesuatu tapi niatkan itu yang pertama. Yang kedua, Iya. kalau ingin menyampaikan ke suami saya kasih rumusnya supaya tidak ribut bahwa ini menghargai. Pertama namanya iMessage. iMessage itu pesan yang kita sampaikan tidak menggurui. Kalau laki-laki itu tidak boleh bilang gini, kamu tuh salah mas karena begini, bukan. Tapi kita bilang, mas aku senang sekali, pakai sebutkan perasaan kita. Yang kedua, kalau kamu bantu adikmu tapi juga memahami kebutuhan keluarga. Sehingga jangan sampai kamu melalaikan tanggung jawab. Iya. Itu penting. Masya Itu Allah. dalam sampai Oke. jangan sampai suami akhirnya merasa tidak peduli sama keluarganya. Iya, itu dari jawaban Ustadz Bendri. Tapi ini saya ada yang menarik juga nih, Ustadz Maulana mungkin punya pengalaman lebih banyak untuk masalah seperti itu nih Ustadz Maulana. Mungkin ada yang bisa disampaikan nih Ustadz. Sebelumnya saya bisa tanya sama ibu. Iya, boleh. Ibu keberatan nggak kalau suaminya? Atau ada nggak haknya ibu yang terambil karena terzalimi karena menanggung keluarga suami? Ibu merasa keberatan nggak Bu? Untuk Atau kalau ada untuk hak yang keberatan sih, terambil? kalau untuk orang tuanya tidak sih Pak, cuma untuk Oh. iparnya karena saya pikir iparnya kan sekarang sudah punya Iya, rumah tangga. Oke, kita paham. Itu Jadi sudah dia jadi keberatannya cuma kepada ipar. tanggung Kalau orang jawabnya. tuanya nggak keberatan, silakan aja karena memang orang tuanya gitu. Gimana Ustadz Maulana ini? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau berbicara tentang membantu, al jasau ihsan illa ihsan. Kebaikan itu akan terbalas dengan kebaikan pula. Yakinlah saat ini posisi kita lagi di atas, lagi membantu. Ada kalanya nanti satu saat nanti kita akan terbantu atau maaf. Jangan mengharap balasannya. Tapi bisa jadi Allah akan berikan rahmat dari sisi yang lain. Makanya tadi betul kata Ustaz Bendri, kalau kita akan diberikan keberkahan daripada harta kita, rezeki kita. Jadi kalau saya sarankan kepada Mbak yang baik hati suaminya dan Mbak juga menjadi orang yang baik pula karena kita diberikan keberkahan. Mohon maaf, mohon izin. Mbak menjadi orang yang banyak pahalanya. Masya Allah, amin, amin ya robbal alamin. Semangat Ya. terus aja. Mbak terima kasih banyak curhatannya ya Mbak ya. Ini mudah-mudahan juga bisa bermanfaat juga buat yang lainnya. Salam untuk keluarga, mudah-mudahan berkah selalu keluarganya. Amin, amin ya robbal alamin. Nah buat jamaah yang ada di rumah nih jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita di tema kita pagi hari ini. Anak adalah kekuatan ibu dan ayah. Dan insya Allah nanti ingat ya di segmen 4 akan ada segmen baru yaitu ensiklopedia Islam. Nanti dibawakan oleh para guru kita nih. Ada Insya Ustadz Syam nih Masya Allah. Yang di rumah jangan kemana-mana, kita akan segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.